Sadi, kami perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Ekologi dan Kependudukan dengan dosen pengampu Ibu Sri Sugiyati. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut sudut pandang kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi dan Kependudukan ITKM Widya Cita Kencana. Terima kasih, selamat menonton. Berikut adalah pengertian pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukurannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan keterangan dari Faiza Octavia tentang pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Dibagi menjadi berapa sih pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia? Pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk alami, dan yang kedua pertumbuhan penduduk non-alami, dan yang ketiga pertumbuhan penduduk total. Oke, kita masuk ke pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang diambil dari selisih kelahiran dan kematian dari setiap setahunnya. Pertumbuhan penduduk non-alami, yaitu diambil dari penduduk yang melakukan migrasi, imigrasi maupun emigrasi. Dan pertumbuhan penduduk non-alami ini juga disebut sebagai pertumbuhan penduduk migrasi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu pertumbuhan penduduk total. Laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia tidak kalah jauh dengan pertumbuhan penduduk alami, karena dari imigrasi maupun emigrasi tidak terlalu berpengaruh penting dan tidak terlalu berjumlah banyak. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil contoh kasus dari laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan di tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia sejumlah 273.879.750 jiwa dan mengalami kenaikan sejumlah 2.259.861 jiwa dibandingkan dengan tahun 2020. Dari jumlah total penduduk tersebut, sejumlah 138.303.004 jiwa merupakan penduduk laki-laki atau sekitar 50,5%, sedangkan 135.576.278 jiwa merupakan penduduk perempuan atau sekitar 49,5%. Laju pertumbuhan per tahunnya mencapai 0,98%. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kasus pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di atas, yaitu menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam.
Ehrlich dan Holdern tahun 1971 menjelaskan tentang masalah ukuran dan pertumbuhan populasi, pemanfaatan dan penugasan sumber daya, kerusakan lingkungan secara bersama dan secara global. Jumlah penduduk yang semakin padat pada suatu daerah akan menyebabkan semakin sempitnya ruang gerak. Penyebabnya adalah karena manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang dalam kehidupannya mengeksploitasi lingkungannya. Barang-barang dari sumber daya alam ini menjadi tidak lagi bebas keberadaannya, sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan usaha yang lebih, yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya produktivitas sumber daya alam dan berkurangnya kualitas lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan membawa akibat berupa tekanan yang kuat terhadap sumber daya alam, seperti meningkatnya kebutuhan pangan, kebutuhan air bersih, udara bersih, kebutuhan pemukiman, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan kebutuhan dari manusia. Menipisnya sumber daya di bumi merupakan dampak dari meningkatnya populasi di abad ke-21 ini, sehingga menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Upaya untuk mengatasi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan, yaitu dengan upaya melakukan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang. Menurut Mukhlis tahun 2019, pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari 3 aspek, yaitu kelestarian sosial, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi. Menurut Rahadian tahun 2016, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang. Kesimpulannya, dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap lingkungan, yaitu dengan menurunnya kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya ketersediaan air bersih, ketersediaan udara bersih, dan terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman. Hal ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.